Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد. Para admin yang kami muliakan, para peserta kajian bersanad pilihan Majelis Ta'lim Al-Harari, dan semua yang hadir, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati, dimuliakan, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah yang telah melimpahkan dan menganugerahkan kepada kita sekalian berbagai jenis rahmat, berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat Islam dan nikmat iman ini kita bisa menjaga amanah iman dan Islam ini sampai kita nanti menghembuskan nafas yang terakhir, dan mudah-mudahan akhir hayat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akhir hayat yang husnul khatimah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita sekalian satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau tetapi juga dibawa oleh seluruh nabi, seluruh rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai nabi terakhir, nabi akhir zaman, nabi kita, nabi agung, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para arwah anbiya, rusul, kepada para aulia, salihin, ulama, amilin, syuhada, dan seluruh guru-guru kita, terutama guru kita Syekh Abdullah Al-Harari. Kemudian juga kita tujukan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, karib kerabat kita, kolega kita yang saat ini sedang ditimpa penyakit, ditimpa musibah. Mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakit mereka, segera menyembuhkan mereka seperti sedia kala dan bisa beraktivitas kembali seperti yang diharapkan. Dan kita tujukan juga kepada arwah keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang muslim, yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan dilapangkan kubur mereka, dijadikan kubur mereka sebagai raudhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah mereka diterima oleh Allah, diampuni dari segala dosa mereka, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan oleh mereka diberi ketabahan, diberi kesabaran, diberi kerelaan, diberi kelapangan jiwa dan kelapangan hati, diberi sikap ridha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila asyrafin nabiyyin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tema kajian kita pada siang hari ini adalah sikap seorang muslim menghadapi pandemi. Sikap seorang muslim menghadapi pandemi. Sebagaimana kita tahu bahwa sudah hampir 2 tahun, sudah lebih dari 1 tahun kita menghadapi pandemi ini. Terlepas apakah pandemi ini adalah konspirasi atau bukan, tetapi faktanya akibat dari pandemi ini, konsekuensi dari pandemi ini, banyak orang ditimpa kesulitan. Banyak orang yang kemudian sakit. Banyak orang yang berada di sekitar kita yang telah mendahului kita, yang telah berpulang, yang telah menghembuskan nafas yang terakhir. Banyak orang ditimpa kesulitan-kesulitan, baik mereka yang kehilangan pekerjaan, ataupun mereka yang kemudian ekonominya sulit di masa pandemi yang sudah mengglobal, sudah mendunia ini, tidak hanya dirasakan oleh penduduk di Indonesia, warga Indonesia, tetapi juga dirasakan oleh berbagai kalangan di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, perlu bagi kita semuanya untuk mengetahui bagaimana seorang muslim harus bersikap, bagaimana tuntunan Islam kepada kita sekalian, kepada umat Islam, tuntunan Islam kepada umat Islam, cara bersikap yang benar sesuai dengan tuntunan syarak menghadapi kondisi dan keadaan yang serba sulit ini. Sebentar, ini kok nggak bisa di... Pertama yang perlu kita dudukkan persoalannya. Pertama yang harus kita pahami. Pertama, ini harus disampaikan kepada khalayak umum sebagai sebuah pencerahan, apakah pandemi ini ujian ataukah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas bagaimana sikap seorang muslim di masa pandemi, maka perlu kita dudukkan persoalannya. Perlu kita dudukkan permasalahannya. Pandemi ini, menyebarnya virus corona ini, merebaknya COVID-19 ini, ujian ataukah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa pandemi ini adalah musibah. Musibah itu secara bahasa artinya adalah ma'asabal insana min makruh. Sesuatu yang tidak mengenakkan yang menimpa seorang manusia. Sesuatu yang tidak mengenakkan yang menimpa kita. Setiap apapun yang tidak mengenakkan bagi diri kita dan mengenai diri kita, maka itu adalah musibah yang Allah timpakan kepada kita. Nah, musibah di dunia yang Allah timpakan kepada orang kafir, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Bagi orang kafir itu, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Sedangkan musibah bagi seorang mukmin, bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya di dunia, maka itu pasti ada manfaatnya di akhirat. Akan bermanfaat bagi dia untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Musibah itu bisa menjadi ujian apabila Allah timpakan kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada hamba-hamba yang Ia pilih. Dan musibah yang Allah timpakan kepada orang-orang soleh, ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang manfaatnya kelak akan dipanen, kelak akan dipetik oleh orang soleh itu di akhirat. Musibah yang Allah timpakan kepada orang soleh di dunia, ia akan meninggikan derajatnya dan melipat gandakan pahalanya di akhirat. Sedangkan musibah itu dikatakan sebagai azab apabila ditimpakan kepada para pelaku maksiat, kepada orang-orang yang tidak melakukan kewajiban, kepada orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang haram,
kepada mereka yang muslim tetapi tenggelam di dalam kemaksiatan. Nah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang muslim pelaku dosa, pelaku maksiat, yang merupakan azab bagi dia di dunia, ini juga bermanfaat baginya di akhirat. Karena setiap musibah yang Allah timpakan kepada para pelaku maksiat di dunia, sebagai bentuk azab kepadanya atas seluruh atau sebagian dosa yang ia lakukan di dunia, maka musibah yang merupakan azab baginya itu akan menggugurkan azab dia di akhirat. Dan ini lebih baik bagi dia karena azab di akhirat itu jauh lebih berat dibandingkan dengan azab di dunia. Azab di dunia seberat apapun pasti lebih ringan. Pasti lebih ringan dibandingkan dengan azab dan siksa di akhirat. Oleh karena itu, musibah yang Allah timpakan kepada seorang muslim, siapapun dia, apapun perilakunya, bagaimanapun akhlaknya, bagaimanapun ketaatannya, sebanyak apapun maksiat yang dilakukan, maka musibah bagi seorang muslim, baik muslim yang taat maupun muslim yang maksiat, pelaku maksiat, maka itu bermanfaat bagi dia di akhirat. Jika ditimpakan kepada orang soleh, maka akan meninggikan derajatnya dan melipat gandakan kebaikan dan pahala serta nikmatnya kelak di akhirat. Jika ditimpakan kepada pelaku maksiat di dunia, maka itu akan menggugurkan siksanya di akhirat. Nah, syaratnya dua. Itu semuanya bisa diperoleh oleh seorang muslim, syaratnya dua. Yang pertama adalah sabar, dan yang kedua adalah ridho. Musibah adalah ujian. Coba kita renungkan beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menjaganya dari musibah dalam agama. Tetapi Allah akan menimpakan kepada orang tersebut musibah musibah yang sifatnya duniawi, bukan musibah yang sifatnya dini, yang sifatnya agama. Musibah dalam agama itu seperti tidak sholat, minum minuman keras, itu musibah dalam agama. Tidak melakukan kewajiban, meninggalkan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah, melakukan berbagai kemaksiatan, itu adalah musibah dalam agama. Nah, Allah akan melindungi seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah dari musibah-musibah agama. Tetapi Allah akan menimpakan kepadanya musibah-musibah duniawi, seperti sakit, kemudian ditinggal mati oleh orang yang dicintai, terkena wabah, terkena virus, itu semuanya adalah musibah-musibah duniawi. Kita merenungkan dan kita perhatikan apa yang Allah timpakan kepada orang-orang pilihan, kepada para nabi, kepada para rasul, makhluk-makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah, makhluk-makhluk Allah yang mulia, yang utama, lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya yang tidak mau beriman. Ini adalah ujian yang luar biasa. Padahal beliau adalah seorang nabi. Beliau juga dicaci dan seringkali dipukul oleh umatnya sendiri. Ketika menyampaikan dakwah kepada umatnya, bahkan beliau seringkali pingsan, dipukul kepalanya oleh orang yang mencacinya, menghinanya, oleh umatnya sendiri yang beliau berdakwah kepadanya. Sementara umatnya itu tidak mau menerima apa yang beliau sampaikan. Bukan hanya tidak menerima, tetapi tidak menerima, kemudian disertai dengan apa? Pukulan. Dan pukulan itu bukan pukulan yang biasa-biasa saja, tetapi pukulan yang dahsyat, pukulan yang luar biasa, yang dikenakan pada kepala mulia beliau, sampai-sampai beliau seringkali pingsan menghadapi pukulan-pukulan semacam itu. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan dilemparkan ke api yang berkobar-kobar. Dan tidak dikarunia anak sampai usia di atas 80 tahun. Nabi Zakaria meninggal dalam keadaan digergaji. Nabi Yahya kepalanya dipenggal.
Kemudian banyak nabi di kalangan Bani Israel yang mati dibunuh sebagaimana disebutkan di dalam suratul Baqarah ayat 87 dan surat Al-Imran ayat 181. Bahkan ada sebagian nabi di kalangan Bani Israel kelak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di kehidupan akhirat dengan hanya membawa satu orang pengikut. Ini karena apa? Karena banyak di antara nabi-nabi Bani Israel yang mengamalkan syariat Nabiullah Musa alaihi salam itu yang mati dibunuh oleh umatnya sendiri sebelum sempat melakukan dakwah secara luas kepada umatnya. Masih mendapatkan satu pengikut, ya, kemudian dia dibunuh oleh beberapa orang umatnya. Nabi Ayyub alaihi salam, sebagaimana kita tahu, diuji dengan sakit yang luar biasa selama 18 tahun dan dimatikan seluruh anaknya, dilenyapkan seluruh hartanya. Jadi Nabi Ayyub ini memiliki banyak anak, kemudian beliau juga memiliki harta yang luar biasa, beliau kaya raya, kaya harta, kaya anak, tetapi kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh anaknya dimatikan oleh Allah dalam satu waktu, kemudian seluruh harta beliau, seluruh kekayaan beliau dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dijadikan oleh Allah sebagai orang yang tidak punya anak, anaknya dimatikan semua. Tidak punya harta, hartanya dilenyapkan semua. Kemudian lebih dari itu, diperparah lagi dengan beliau ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah penyakit yang luar biasa berat, tetapi penyakit ini sebagaimana yang sudah diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana yang telah kita pelajari dari masyayikh kita, dari guru-guru kita, para ulama ahli sunnati wal jamaah, penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub itu bukanlah penyakit yang menjijikkan. Penyakitnya parah, tapi tidak disebutkan di dalam hadis, ya, di dalam hadis-hadis yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jenis penyakitnya apa. Yang jelas penyakit yang diderita oleh beliau adalah penyakit yang berat, ya, tetapi dan akut, ya, diderita oleh beliau dalam jangka waktu yang lama sampai 18 tahun, tetapi tidak menjijikkan dan tidak sampai keluar belatung ulat, ya, dari dalam tubuh beliau. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diuji dengan cacian dari kaumnya, dijatuhkan kotoran dan jeruan unta pada kepala dan badannya saat beliau sujud, dilempari batu sampai berdarah-darah, ditinggal mati oleh istri tercintanya, ditinggal mati oleh putranya saat putranya itu masih bayi, meninggalkan kampung halaman yang sangat beliau cintai, meninggalkan Makkah yang merupakan kota yang paling dicintai oleh beliau, mengalami demam tinggi 2 kali lipat dari demam paling tinggi yang dialami oleh manusia pada umumnya, kelaparan beberapa waktu, dan lain sebagainya. Ini adalah ujian-ujian yang Allah timpakan kepada para nabi, dan itu semuanya adalah dalam rangka meninggikan derajat mereka dan melipat gandakan pahala mereka. Oleh karena itulah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal, yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi." Manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh agamanya. Seseorang diuji berdasarkan derajatnya. Semakin tinggi derajatnya dalam agama, menurut Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar ujian yang Allah timpakan kepadanya. Rasulullah juga bersabda, "Inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht." Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya pahala yang besar itu didapatkan melalui musibah yang besar pula. Apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridha, maka Allah meridhoinya. Dan barang siapa yang tidak ridha, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, musibah itu juga bisa berarti azab. Mari kita renungkan beberapa firman Allah berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir."
Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Al-Imam At-Tabari di dalam kitab tafsir At-Tabari menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan langsung ke terjemahannya untuk menghemat waktu, bencana dan musibah yang menimpa kalian di dunia, wahai manusia, pada diri, keluarga, dan harta kalian, tiada lain adalah azab dari Allah kepada kalian yang disebabkan dosa-dosa yang kalian lakukan kepada sesama kalian dan dosa yang kalian perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengampuni banyak dosa kalian yang lain sehingga tidak menurunkan azab yang lain kepada kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya yang muslim, maka Allah menyegerakan baginya azab di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada hambanya yang muslim, maka Allah menahan azab kepadanya di dunia, meski ia terus berbuat dosa, sehingga azab itu akan ditimpakan kepada hamba yang muslim pelaku maksiat itu pada hari kiamat. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa musibah apapun yang mengenai seorang muslim, baik muslim yang taat maupun muslim yang pelaku maksiat, maka musibah itu bermanfaat baginya di akhirat. Jika dia adalah seorang hamba yang taat, maka musibah di dunia yang dia alami akan meninggikan derajatnya, menambah kenikmatannya di kehidupan akhirat. Jika dia adalah seorang muslim pelaku maksiat, maka musibah yang menimpanya di dunia, yang dialami di dunia, itu akan menggugurkan sebagian azab, sebagian siksa yang semestinya berhak dia terima di akhirat. Nah, setelah kita tahu duduk persoalannya, setelah kita tahu apakah musibah yang kita alami, apakah wabah ini, apakah pandemi ini bagi kita adalah apakah sebuah ujian yang meninggikan derajat kita di akhirat, ataukah sebuah azab yang menggugurkan sebagian azab kita di akhirat, ya, azab di dunia yang menggugurkan sebagian dari azab kita di akhirat, maka kita semestinya tahu bagaimana cara kita bersikap menghadapi pandemi yang sudah mewabah di mana-mana, virus yang tidak kelihatan ini ya berada di mana-mana sehingga memapar banyak sekali kalangan, banyak sekali orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal bahkan. Dulu di awal-awal COVID saya hanya mendengar dan menerima berita duka di grup-grup WA itu dari orang-orang yang atau tentang orang-orang yang tidak begitu saya kenal. Tetapi akhir-akhir ini berita duka itu saya terima mengenai orang-orang yang ada di sekitar saya. Mungkin kita semua, orang-orang yang kita kenal, teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang satu desa, satu dusun, satu kecamatan, satu kabupaten dengan kita, itu sudah mulai berguguran satu demi satu. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, para ulama kita di Indonesia, maupun di berbagai belahan dunia, satu demi satu sudah berguguran. Satu demi satu sudah berpulang, satu demi satu sudah mengemuskan nafas yang terakhir. Kita doakan mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah mereka dan mengampuni seluruh khilaf dan dosa mereka. Nah, bagaimana seorang muslim menghadapi pandemi ini? Biasanya yang disampaikan oleh para dai, para penceramah, ya termasuk Bapak Wapres kita tempo hari mengatakan cara yang paling efektif untuk menghadapi segala musibah, termasuk masa pandemi ini adalah menguatkan dan meningkatkan iman. Ini hanya sebagai istilah saja ya. Menguatkan dan supaya kita bisa mengingat dengan mudah. Cara yang paling efektif untuk menghadapi masa pandemi adalah menguatkan dan meningkatkan iman, imun, aman, dan amin. Iman, imun, aman, dan amin. Yaitu dengan berbagai sikap di bawah ini.
ridho, sabar, syukur. Tidak lupa kita berikhtiar. Kemudian menyerahkan hasil ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tawakal. Lalu banyak berdoa, banyak berzikir, banyak beribadah, banyak beristighatsah, tidak berbicara tanpa dasar ilmu, tidak menyebarkan hoax, ya, bukan menyelesaikan masalah kalau kita berbicara tanpa dasar ilmu, bukan alih-alih menyelesaikan masalah, tetapi malah memperuncing masalah. Kemudian saling membantu, ini nanti akan kita uraikan secara singkat satu persatu, saling membantu dan menyolidkan solidaritas, terus melakukan kewajiban, apapun yang terjadi, dan terus meninggalkan perkara yang haram. Sesulit apapun keadaan kita, jangan berhenti mengaji, karena ngaji ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama inilah yang akan bermanfaat bagi kita di alam kubur, di alam akhirat. Kemudian yang terakhir adalah menggali hikmah, jangan mencaci sana-sini, jangan menyalahkan sana-sini, jangan bersumpah serapah, ini salah, ini gimana kebijakan pemerintah, ya kita akuilah ya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam suasana dan kondisi sulit seperti ini, pasti akan menemukan kendala-kendala, pasti akan menemukan dilema-dilema. Ya, pemerintah dalam hal ini, pemerintah manapun serba salah di dalam menangani pandemi yang sudah mengglobal ini. Kita akui bahwa pemerintah memang tidak semua kebijakan mereka, tidak semua kebijakan pemerintah itu benar, tetapi juga tidak semuanya salah. Tidak semuanya benar, tetapi juga tidak semuanya salah. Tidak mungkin sebuah kebijakan, siapapun penentu kebijakan itu, tidak mungkin akan bisa memuaskan semua pihak. Pasti ada kelompok-kelompok tertentu, kalangan-kalangan tertentu yang kecewa dengan sebuah kebijakan. Tetapi kita husnudzon saja secara umum kepada pemerintah, bahwa pemerintah sudah berupaya keras di dalam menyelesaikan masalah ini sebaik-baiknya. Ada kekurangan, iya. Tetapi tidak semua kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh pemerintah untuk kita, ini tidak semuanya salah. Mengkritik boleh, tetapi harus dengan landasan ilmu. Ya, tidak hanya menyalahkan tanpa dasar ilmu, tetapi mengkritik dengan kritikan yang membangun itu pasti akan bermanfaat dan pasti akan bermanfaat bagi pemerintah ya dan bagi kita semuanya, dan pasti juga akan didengar oleh pemerintah. Kalaupun ada oknum-oknum tertentu yang di lapangan kemudian bersikap arogan terhadap rakyatnya sendiri, maka itu jangan kemudian membuat kita menggeneralisir masalah, menyimpulkan secara umum bahwa oh pemerintah itu semuanya seperti ini. Nah, ini hal-hal yang mungkin bagi kita sebagai seorang muslim, ya kita pandai-pandailah mengendalikan diri kita agar kita tidak terbawa arus orang-orang yang sangat membenci pemerintah atau terbawa arus orang-orang yang sangat mendukung pemerintah, sehingga apapun kebijakan pemerintah itu bagi kelompok pertama salah semua, bagi kelompok kedua benar semua. Nah, kita jangan terbawa arus ini dan itu, kelompok satu dan kelompok dua. Kita objektif saja bahwa pemerintah bukanlah orang-orang yang sempurna, tetapi apapun kebijakan pemerintah yang diterapkan saat sulit seperti ini, pasti akan menemui pro dan kontra, ya, tetapi tidak semuanya salah, ada yang benar, dan mungkin juga ada yang salah. Marilah kita dukung yang benar, dan kita perbaiki sama-sama kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin menurut sebagian dari kita salah dan perlu diperbaiki serta perlu disempurnakan. Nah, yang pertama adalah ridho terhadap ketentuan Allah. Husnudzon kepada Allah. Ridho terhadap segala apa yang Allah takdirkan. Kita yakin, kita wajib beriman bahwa segala apa yang terjadi di alam ini adalah ketentuan, kehendak, dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Ia kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang tidak Ia kehendaki pasti tidak akan Allah. Tidak boleh protes dan menentang Allah. Tidak boleh protes kepada Allah. Orang yang protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau jadikan aku terjangkit, terpapar
COVID-19, padahal aku ini sholat setiap hari, puasa Daud, beribadah haji sudah sekian kali, umroh setiap tahun, tetapi kenapa engkau jadikan aku terpapar virus? Ini berarti engkau zalim, engkau bukan Tuhan yang adil. Protes kepada Allah dengan mengucapkan redaksi-redaksi seperti ini adalah kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Jadi kita wajib ridha secara zahir, secara batin, secara tindakan, secara ucapan, kita wajib ridha kepada segala apa yang Allah tentukan, segala apa yang Allah takdirkan, termasuk pandemi seperti ini. Yang kedua adalah sabar dan syukur. Ini adalah dua senjata yang sangat bermanfaat bagi kita. Dua senjata yang sangat efektif untuk menghadapi kondisi di dalam kehidupan dunia ini. Sesulit apapun, jika kita bersabar dan bersyukur, insya Allah kita akan bisa keluar dari kesulitan kita bisa menghadapi setiap kesulitan dengan kelapangan jiwa, dengan kebesaran hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya. Seorang mukmin yang sempurna imannya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang mukmin. Jika diberi sesuatu yang menggembirakan, ia bersyukur. Maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu musibah, ia bersabar. Maka hal itu juga baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jika kita terpapar virus ini atau terkena sebuah musibah apapun itu, jika kita bersabar, maka Allah memberikan pahala yang luar biasa. Sabar itu tiada batasnya. Sabar itu adalah salah satu ibadah yang pahalanya luar biasa. Sabar ada tiga, sebagaimana yang sama-sama kita tahu. Sabar di dalam melakukan kewajiban, yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah, dan yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan kepada kita. Kemudian apabila kita diberi satu anugerah, satu nikmat, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur. Kita bersyukur, dan syukur itu akan menambah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena nikmat Allah ini tiada terhitung jumlahnya, tiada terkira. Walaupun kita terpapar COVID misalkan, walaupun kita sakit, alhamdulillah masih banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat bisa ngaji seperti ini, nikmat bisa bertemu saudara-saudara, nikmat bisa bercengkrama dengan anggota keluarga, nikmat bisa mengeluarkan nafas, menarik nafas, menghembuskan nafas, menarik nafas, ya. Nikmat bisa bernafas, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa bergerak. Ini semuanya adalah nikmat. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat paru-paru, nikmat jantung. Alhamdulillah, paru-paru kita masih berfungsi sebagaimana mestinya, jantung kita, ginjal kita, organ-organ di dalam kita masih bekerja sebagaimana mestinya. Maka itu semuanya adalah nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat Allah yang anugerahkan kepada kita itu luar biasa banyak. Walaupun kita sakit, walaupun kita terpapar COVID, tetapi nikmat Allah yang lain masih banyak. Jadi ketika kita sakit, di samping sabar, kita juga bersyukur di sisi yang lain. Masih banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala dhahril ardi, laisa 'alaihi khati'ah." Bala, musibah akan terus menimpa seorang hamba sehingga ia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak mempunyai dosa sama sekali. Jadi kalau bala, musibah yang berupa penyakit dan lain sebagainya itu secara bertubi-tubi menimpa seseorang, maka yang pertama, ketika dia adalah orang yang
banyak dosanya, maka musibah yang Allah timpakan kepadanya itu akan menghilangkan dosanya. Kalau musibah, kalau dosanya itu banyak ya, kemudian musibah yang Allah timpakan kepadanya juga beruntun, bertubi-tubi, maka akan menghapus seluruh dosanya sampai-sampai dosanya hilang semua, sampai-sampai dosanya dilebur, dihapus, diampuni oleh Allah semuanya, ya, karena Allah menimpakan berbagai musibah kepadanya yang beruntun, bertubi-tubi, sehingga kalau dosanya sudah habis semua, maka musibah yang Allah timpakan kepadanya itu akan meninggikan derajatnya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kata Allah, dan kami pasti, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami pasti sungguh-sungguh akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata dan meyakini maknanya. Mereka berkata dan sekaligus meyakini maknanya. Apa yang mereka katakan dan diyakini makna ucapan itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali untuk dihisab. Kita akan kembali untuk diberi balasan. Inna lillah, sesungguhnya kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan adalah milik Allah, bukan milik kita. Sewaktu-waktu kesehatan yang merupakan milik Allah itu diambil oleh pemilik hakikinya, maka wajib bagi kita untuk ridha dan sabar. Karena kesehatan itu bukan milik kita. Anak kita adalah titipan, pasangan hidup kita adalah titipan, harta kita adalah titipan. Semuanya itu hakikatnya bukan milik kita, tetapi titipan dari Allah, dan pemilik hakikinya secara hakiki, secara sejati, pemilik dari itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu salah satu dari itu semua atau seluruhnya diambil oleh pemilik hakikinya, maka kita wajib ridha dan wajib bersabar. Dan karena kita merasa bahwa ini adalah titipan, maka kita jaga amanah yang berupa titipan harta ini dengan sebaik-baiknya. Jangan kita gunakan harta yang merupakan titipan dan itu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar perintahnya, untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturannya. Kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada pada kita, ini semuanya adalah titipan yang sewaktu-waktu pasti akan kita tinggalkan dan diambil oleh pemilik hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillah, sesungguhnya kita semuanya ini adalah milik Allah. Kita dan apa yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua apa yang ada pada diri kita, harta kita, apa yang kita miliki adalah titipan, maka kita nggak boleh sombong. Itu sejatinya bukan milik kita. Apa yang kita sombongkan? Itu hanya titipan, bukan milik kita. Apa yang perlu kita sombongkan? Kekayaan bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Rumah kita yang megah bukan milik kita. Semuanya adalah titipan. Maka kita tidak selayaknya untuk menyombongkan itu semuanya di hadapan manusia yang lain. Ketampanan kita, kecantikan kita, bodi atletis kita, kesehatan kita, semuanya, jabatan kita, itu semuanya adalah titipan. Bukan milik kita. Apa yang bisa kita sombongkan? Itu semuanya titipan. Kalau seandainya kita dititipi oleh orang lain sepeda motor, semahal apapun sepeda motor atau mobil, semahal apapun mobil itu, maka kita tidak akan menyombongkannya di hadapan tetangga kita, di hadapan orang lain, karena memang karena kita tahu bahwa itu hanya sebuah titipan. Nah, begitu juga titipan dari Allah ini yang semuanya adalah titipan, bukan milik kita. Jadi apa yang perlu kita sombongkan? Kalau kita sudah sadar,
kita sudah meyakini bahwa itu semuanya hanyalah titipan yang Allah amanahkan kepada kita. Janganlah kita sombongkan dan berbangga diri di hadapan orang lain, di hadapan tetangga, di hadapan teman, di hadapan kolega. Dan janganlah kita protes, kemudian kita tidak bersabar, kemudian janganlah kita tidak ridho apabila titipan itu sewaktu-waktu diambil oleh pemilik hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar itu adalah orang yang meyakini makna inna lillah dan juga wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita pada akhirnya akan kembali untuk dihisab, akan menerima balasan atas apa yang kita lakukan. Kalau kita yakin bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia, ini ada balasannya di akhirat, ada balasannya di hari kiamat, maka kita akan berbuat yang semaksimal mungkin. Melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Melakukan kebaikan berdasarkan ilmu. Melakukan amal soleh tanpa henti. Melakukan amal-amal ketaatan tanpa pensiun. Sampai menghembuskan nafas yang terakhir. Karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan di dunia itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga perbuatan maksiat kita hindari, perbuatan haram kita jauhkan diri kita darinya, perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah kita hindari karena kita yakin bahwa jika itu kita lakukan, maka kita akan menerima balasan yang buruk di akhirat. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabathum musibatun dengan nakirah." Kata musibah ini nakirah. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang ditimpa musibah apapun, baik itu berat ataupun kecil, maka musibah itu akan bermanfaat bagi seorang muslim di akhirat. Walaupun musibah itu berupa tersandung, ya, kata orang Jawa kesandung, tersandung batu, kemudian kita jatuh, tidak sakit, tetapi kemudian mengeluarkan darah, maka itu adalah musibatun, sebuah musibah. Itu jika kita hadapi dengan penuh kesabaran, akan menghapus dosa kita, dan kalau dosa kita sudah terhapus, maka itu akan meninggikan derajat kita di akhirat. Jadi tidak terkhusus musibah yang besar dan berat, musibah seringan apapun, sekecil apapun dalam pandangan umumnya manusia, itu juga akan bermanfaat bagi kita di akhirat. Bisa menghapus dosa kita atau meninggikan derajat kita dan melipat gandakan pahala kita. Nah, jangan lupakan ikhtiar. Jangan lupakan ikhtiar. Ya, kita jangan takut berlebihan. Tetapi tetap juga menjaga kewaspadaan. Tidak sembrono, tapi juga tidak panik. Ada orang itu yang nggak perlu pakai masker, nggak perlu pakai masker. Nah, ini sembrono. Nggak apa-apa kerumunan. Ya, ini sembrono. Jadi bukti sudah ada di sekitar kita bahwa orang-orang yang sembrono seperti itu, orang-orang yang tidak menjaga prokes seperti itu, biasanya tidak lama setelah itu kemudian dia terpapar. Yang susah juga keluarganya, yang susah juga dirinya sendiri. Kemudian ikhtiar itu bukan berarti kita takut kepada virus. Ikhtiar itu bukan berarti kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berikhtiar bukan berarti kita takut kepada virus. Dengan berikhtiar bukan berarti kita tidak takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takut kepada virus sementara kepada Allah nggak takut gitu. Ya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan takut itu ya kepada Allah, masa kepada corona saja takut. Ya, berikhtiar itu bukan berarti kita takut kepada virus, tidak. Makan itu bukan berarti kita takut mati. Ya, makan itu bukan berarti kita takut mati. Ya, berobat lah. Berobat itu bukan berarti kita takut mati. Berobat itu bukan berarti kita takut itu kepada Allah, jangan takut kepada penyakit. Masa kepada penyakit aja takut sehingga kamu
Rabot-rabot ke dokter kemudian berobat. Ya, ini hanya diucapkan oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Tidak menggunakan akal sehatnya. Jadi kalau ada singa di dekat kita, kita lari atau kemudian kita mengatakan kepada singa saja takut itu ya kepada Allah. Nah, coba ada nggak orang yang mengatakan takut itu hanya kepada Allah, jangan takut kepada virus. Ketika mereka di dekat singa, satu kandang dengan singa, apakah dia akan tetap di situ ataukah dia lari? Pasti dia lari. Lari itu bukan berarti dia kemudian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus dipahami dengan akal sehat kita ya, jangan dengan perasaan, jangan dengan agama itu bukan dengan perasaan tetapi dengan akal sehat. Tetap diyakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, akan tetapi Allah menjadikan sebuah akibat ada sebab yang mendahulunya. Biasanya kesembuhan itu biasanya ya. Akibat yang bernama kesembuhan itu didahului oleh sebab yang berupa ikhtiar berobat dan lain sebagainya ya. Ikhtiar-ikhtiar yang ketika ada orang sakit lalu dia ingin sembuh, maka ketika dia ingin menghasilkan akibat yang berupa kesembuhan, dia lakukan sebab-sebab tertentu yang merupakan ikhtiar yang memang dibolehkan di dalam agama. Berobat, pergi ke dokter, dan lain sebagainya. Sebab tidak selalu menghasilkan akibat. Iya, betul. Pencipta sebab dan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit lalu minum obat, belum tentu kita sehat kembali. Tetapi itu adalah ilmu kita. Ilmu kita. Kita tidak tahu masa depan. Kita tidak tahu hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, yang kita tahu biasanya ketika kita berobat, maka kita sakit dari sembuh. Tetapi setelah kita berobat, lalu kita nggak kunjung sembuh, maka kita yakini bahwa memang Allah tidak menghendaki kita sembuh untuk sementara waktu itu. Apa yang kita lakukan? Terus berikhtiar. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang Allah menghendaki kita sembuh. Mudah-mudahan suatu saat nanti dengan ikhtiar terus-menerus Allah menciptakan kesembuhan kepada diri kita. Allah menjadikan kita sembuh seperti sedia kala. Nah, ikhtiar itu sesuai dengan saran banyak sekali dokter. Jaga imun dengan beristirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi suplemen, mengkonsumsi produk herbal misalkan ya, sesuai dengan dosisnya. Lalu menerapkan protokol kesehatan, ada 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, jauhi kerumunan, mencuci tangan pakai sabun, dan banyak ikhtiar lain yang bisa dilakukan. Setelah kita berikhtiar, maka kita menyerahkan hasil ikhtiar kita kepada Allah. Hasil ikhtiar kita, menyerahkan hasil akhir ikhtiar kita kepada Allah, itulah hakikat dari tawakal. Jadi tawakal itu tidak bertentangan dengan ikhtiar. Tawakal itu tidak menafikan ikhtiar. Tawakal itu sama sekali tidak bertentangan dengan ikhtiar. Karena hakikat dari tawakal sekali lagi adalah menyerahkan hasil akhir sebuah ikhtiar yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Ibnu Hibban diceritakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Apakah aku melepas untaku?" Ketika dia masuk masjid dan bertawakal kepada Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "I'qilha, i'qilha." Ikatlah, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Ikhtiarlah dulu dengan mengikat untamu, lalu tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau kembali ke situ, untamu masih di situ dan tidak lari, alhamdulillah. Tetapi jika kamu sudah berikhtiar, lalu kamu tawakal, tapi ternyata setelah kamu keluar dari masjid, kamu menemukan untamu sudah tidak ada lagi di tempatnya, ya sudah, itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak berdoa, banyak berzikir, banyak beristighatsah. Karena doa adalah senjata seorang mukmin. Doa silahul mukmin. Doa adalah bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seseorang yang doanya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan terjadi, maka apa yang diminta hamba akan terwujud. Dan jika doa seorang hamba tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan, maka apa yang diminta hamba pasti tidak akan terwujud. Akan tetapi hamba itu telah memperoleh pahala dan ibadah yang telah dikerjakannya, yaitu berdoa. Jadi berdoa itu adalah bentuk perendahan diri dan penghambaan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengandalkan Allah dalam segala sesuatu. Kita berikhtiar iya, tetapi ikhtiar kita harus disertai dengan doa karena pencipta kesembuhan, pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa zikir, doa, wirid yang diajarkan oleh masyayikh kita, oleh guru-guru kita. Di antaranya adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, ya, wirid untuk menjaga diri dari wabah dan segala macam penyakit. Dibaca 3 kali setelah sholat subuh dan 3 kali setelah sholat, ada yang 7 kali ya, hasbi Allah nanti 7 kali. Selebihnya dibaca 3 kali boleh atau 1 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Tahassantu bidil 'izzati wal jabarut wa atasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna al waba wa qina syarrad da' bi lutfika wa rahmatik. Bilutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Lalu salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini doa wirid zikir yang kami baca tadi. Kami dapat ijazah dari guru-guru kami dan saya ijazahkan kepada para peserta kajian seluruhnya. Kemudian jangan berbicara tanpa dasar ilmu. Di saat sulit seperti ini, ya, di tengah berseliwerannya hoax dan hal-hal yang tidak benar melalui media massa, maka kita berbanyak diam. Man somata naja. Barang siapa yang memperbanyak diam, barang siapa yang tidak banyak berkomentar di medsos, maka dia akan naja, dia akan selamat. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Berbicara tanpa dasar ilmu dapat menjerumuskan kita kepada dosa bohong dan dosa adu domba, dosa memfitnah dan mengadu domba antar kalangan atau antar komunitas masyarakat. Ya. Banyak yang sudah terjadi, banyak yang kita saksikan melalui berita-berita online atau di media-media televisi dan lain sebagainya. Banyak orang ditangkap karena menyebarkan hoax. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Tapi kita jangan hanya takut ditangkap, tapi kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dilarang menyampaikan sesuatu tanpa dasar ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah melarang kita secara keras untuk berbicara, untuk mengucapkan sesuatu, untuk menyampaikan berita atau menge-share ya sebuah berita tanpa dasar ilmu, tanpa cek and recheck dari sumber yang valid, dari sumber yang terpercaya. Kemudian juga saling membantu dan saling menyolidkan solidaritas. Ya. Di masa-masa sulit seperti ini, maka kita semestinya saling membantu satu sama lain. Kita bersedekah, yang kaya bersedekah kepada yang miskin bersedekah kepada yang lebih miskin. Yang kaya membantu yang miskin membantu yang lebih miskin darinya. Man nafasa an mu'minin kurbatan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, dan seterusnya. Maknanya, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat.
Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini yang kita yakini. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jangan berhenti ngaji. Dan jangan berhenti melakukan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram. Apapun yang terjadi, jangan berhenti mengaji ilmu agama. Sesulit apapun keadaan kita, tetaplah melakukan kewajiban, tetaplah sholat, tetaplah belajar ilmu agama yang fardhu ain, tetaplah melakukan berbagai kewajiban, tetap kita tinggalkan perkara haram. Seberat apapun musibah yang Allah timpakan kepada kita, jangan sampai kita mencuri, jangan sampai kita korupsi, jangan sampai kita merampok, jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa hanya untuk mendapatkan recehan harta yang menurut Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaatnya di akhirat sama sekali. Kemudian yang bermanfaat bagi kita di akhirat dan juga di alam kubur adalah takwa dan amal soleh. Ilmu dan amal soleh kita. Ilmu dan amal soleh yang merupakan penerapan dari ilmu yang kita pelajari. Kemudian yang terakhir, sudah sekitar 1 jam berlalu. Ini yang terakhir. Jadi kita gali hikmah. Kita gali hikmah. Kita jangan bersumpah serapah, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Pemerintah salah, itu nggak bisa menangani. Ini banyak rumah sakit yang nakal. Ya, ada beberapa rumah sakit oknum, rumah sakit yang nakal. Ada beberapa dokter yang nakal. Tapi tidak semua dokter seperti itu. Tidak semua rumah sakit seperti itu. Ya, kita di saat-saat seperti ini, maka yang sangat penting untuk kita lakukan adalah menggali hikmah. Ya, menggali hikmah, memaknai. Pasti di setiap musibah ada hikmahnya. Pasti di setiap kejadian ada maknanya. Pasti di setiap peristiwa ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita petik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Ya Tuhan kami bersaksi bahwa tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, melainkan mempunyai hikmah dan tujuan di balik ciptaan itu semua. Demikian kajian kita pada siang hari ini, kajian yang singkat, mudah-mudahan padat dan bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Age. Monggo Mbak Age. Ya Ustaz, nada masuk? Ini Ustaz pada minta PDF-nya. Oke, nanti saya share ya, saya kirim. Ada beberapa salah tulis, nanti saya perbaiki dulu. Ustadz, kalau semisal ada orang kena COVID, lalu dia tidak mau isolasi mandiri, dan keluyuran kemana-mana, katanya orang itu berdosa, karena menyengaja supaya orang lain tertular penyakit. Statement ini apa bisa dibenarkan? Kalau dia keluar rumah dengan misalkan menjaga supaya apa yang menimpa dirinya tidak menimpa orang lain, ya nggak ada masalah. Dengan menutup rapat-rapat, ya, tidak mau bersalaman, menjaga jarak dan sebagainya, tidak ada kesengajaan sama sekali untuk menularkan apa yang menimpa dirinya kepada orang lain, ya dia tidak berdosa. Oke, Ustaz. Ya, rata-rata minta materi ya. Chat. Iya. Nanti kita share. Baik, sudah? Cukup? Ini ada yang nanya lagi nih Ustaz. Di mana? Di chat itu. Bagaimana dengan orang yang tidak mau divaksin? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yaitu ikhtiar. Kalau tidak yakin dengan vaksin, ya nggak apa-apa. Pemerintah kan juga tidak mewajibkan. Nggak boleh ya diwajibkan, nggak boleh, itu melanggar HAM. Nggak ada masalah, silahkan kalau mau vaksin ya. Informasi yang saya terima dari masyayikh, ini bukan fatwa ya. Sekali lagi ini bukan fatwa, tetapi guru kami Syekh Thorik Ghannam, kemudian ada lagi teman beliau Had Sa'ad,
Saad itu mengatakan kalau AstraZeneca jangan karena mengandung unsur babi. Sejauh ini sampai saat ini tidak ada sesuatu yang seperti unsur babi dan hal-hal lain yang bertentangan dengan agama. Allah alam, saya bukan dokter, saya juga bukan sedang berfatwa, tetapi ini apa yang disampaikan oleh guru kami dan saya sampaikan kepada kita semuanya. Oke, saya rasa udah cukup ya Ustadz ya. Nanti selebihnya bisa lewat grup ya teman-teman semuanya. Baik. Oke Ustadz, bisa ditutup mau dengan doa. Alhamdulillah. Kan banyak saudara-saudara kita yang masih di rumah sakit nih Ustadz yang terpapar corona. Ya, kita berdoa dengan doa yang tadi kami share. Kita baca sama-sama. Sambil dilihat, saya baca doa ini untuk kita semuanya, mohon diaminkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. La ilaha illa anta. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وتقبل اللهم منا دعاءنا بسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi kalau untuk dibaca bersama-sama, imam membaca, kemudian ada para makmum, para jemaah yang mengaminkan, itu seperti yang redaksinya seperti yang kami baca tadi. Allahumma afini itu untuk satu orang, kalau untuk banyak orang Allahumma afina fi badani satu orang, kalau untuk banyak orang fi abdanina dan seterusnya. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama.